Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Turnamen online Champions Chess Tour kembali menggelar seri ke-6 babak knockout kawan, yaitu Julius Baer Generation Cup. Di mana turnamen ini untuk divisi 1 seperti biasa ada divisi 1, divisi 2 dan divisi 3. Kita fokus untuk divisi 1-nya kawan, diikuti oleh 8 pemain, yaitu 4 pemain diambil dari seri sebelumnya. Posisi pertama, kedua, ketiga, dan juga ada 1 pemain promosi dari divisi 2 ke divisi 1 kawan, ditambah lagi 4 pemain hasil kualifikasi dari bulan Juli yang lalu kawan. Hasilnya sebagai berikut kawan, Carlsen bertemu dengan Amin Tabatabai, dan Carlsen ini menang 2 game, 1 kali remis di game pertama kawan dalam permainan rapid. Kemudian Fabiano Caruana ini menang atas Denis Lazovic, di mana Denis Lazovic merupakan pemain yang berhasil promosi dari divisi 2 seri sebelumnya kawan naik ke divisi 1, sedangkan Fabiano Caruana ini merupakan pemain hasil kualifikasi bulan Juli yang lalu. Caruana berhasil menang lewat permainan Armageddon game kelima ini kawan. Wesley So unggul 3-0 atas Pavel Eljanov, dan Abdus Satrov dibabat habis-habisan oleh Alireza Firoza kawan, 3-0 tanpa balas. Nanti Carlsen akan bertemu dengan Fabiano Caruana malam ini kawan, dan Wesley So akan bertemu dengan Alireza Firoza. Sedangkan pemain-pemain yang kalah di sini kawan masih punya kesempatan turun ke bracket bawah. Amin Tabatabai akan bertemu dengan Denis Lazovic, sedangkan Abdus Satrov akan bertemu dengan Pavel Eljanov. Untuk game yang akan kita ulas ini saya dahulukan permainan King Magnus kawan. Pada game ketiga melawan Amin Tabatabai. Game pertama remis, game kedua Magnus Carlsen pegang hitam menang kawan, dan inilah game ketiganya. Carlsen pegang putih bermain dengan pembukaan Ruy Lopez kawan dengan gajah B5. Pion A6 Morphy Defense, gajah A4, kuda F6, langkah-langkahnya sudah sangat umum kawan untuk menghadapi permainan Ruy Lopez, Morphy Defense, terus kuda F6. Dan di sini Magnus Carlsen langsung memilih permainan tertutup kawan dengan pion D3. Adapun langkah yang paling populer adalah menawarkan permainan terbuka dengan rokade, menawarkan terbuka kalau mau ambil kawan, kalau tidak mau ambil biasanya gajah E7 terlebih dahulu nanti disusul dengan pion B5, atau sebaliknya pion B5 terlebih dahulu baru gajah E7 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Memilih permainan tertutup dengan pion D3, ini adalah variasi Anderson dari kelanjutan Morphy Defense, gajah C5, pion C3 untuk dukungan pion pusatnya ke depan, nanti juga buka ruang bagi gajah kalau ingin direposisi ke C2 nanti jika ada ancaman pion B5, ataupun juga untuk kawal kontrol petak D4 ini dari aktivitas kuda yang ingin menempati outpost pusat, ada pion B5. Gajah hanya dipertahankan mundur ke B3, petak yang paling banyak dipilih oleh gajah di posisi ini kawan. Kalau ditarik ke petak C2 juga ada beberapa game yang memilih ke petak C2. Pion D6, gajah G5 untuk tekan kuda di sini nanti bisa disusul dengan dobrak petak pusat dengan pion D4 di langkah berikutnya. Oleh karena itu langsung diusir dengan pion H6, gajah mundur ke H4. Nah, gajah langsung ditarik mundur ke petak B6 kawan untuk menghindari serangan tempo petak pusat D4. Dan Carlsen melanjutkan pengembangan kuda B ke D2, sedikit menahan diri, tidak terburu-buru rokade kawan. Dan di sini ada pion G5, gajah mundur ke G3, dan menteri ke petak E7 Amin Tabatabai, atau rokade pendek kuda ke A5 juga bisa jadi pilihan kawan untuk coba serang gajah terang ini. Dan di sini putih punya kesempatan juga bisa langsung rokade ataupun menyerang lewat sisi menteri pion A4. Inilah yang dipilih oleh Magnus Carlsen. Ditolak, benteng minggir ke petak B8, dan Carlsen membuka lajur A kawan, pion A pukul pion B5, pion A pukul balik pion B5, kuda F1. Pilihan yang disarankan oleh Stockfish langsung rokade, hitam kemungkinan juga akan rokade kawan, tapi Carlsen kuda F1 mencoba manuver-manuver nanti mencari outpost petak-petak terang ini. Dan di sini gajah E6 menantang pertukaran, ditahan melanjutkan manuver kudanya ke E3, dan rokade bisa jadi pilihan bagi hitam kawan. Kemungkinan kuda ini juga manuver-manuver pilihan Magnus Carlsen nanti ke depannya. Bukan kuda yang ini, maksud saya kuda ke petak D2 kan, manuver-manuver untuk coba backup gajah untuk persiapan apakah berikan ruang nanti bagi gajah untuk reposisi kawan. Di sini gajah sikat kuda E3, lanjut Amin Tabatabai diambil balik oleh pion F. Magnus Carlsen mempunyai lajur F semi terbuka sekarang, kedua pemain langsung rokade di langkah ke-17. Benteng A8, tantang Amin Tabatabai diladeni oleh Magnus, pertukaran benteng diambil balik oleh benteng, sekarang bentengnya Amin Tabatabai kuasai lajur A.
Dan di sini Magnus memilih langkah kuda H4 pengorbanan sementara kawan. Idenya jika diterima kawan, maka gajah bersama benteng akan sikat kuda yang ada di peta F6 ini sebagai gantinya. Posisi raja pun juga akan semakin terbuka. Kemungkinan gajah pukul gajah terlebih dahulu untuk defleksikan posisi menteri bergeser ke sisi menteri kawan. Ditolak oleh Amitabh-Bachchabhai memilih gajah ke G4 serang menteri terlebih dahulu. Menteri bergeser ke E1, kuda A5 tekan gajah di sini dan gajah ditarik mundur ke petak D1 oleh Magnus. Menantang pertukaran gajah terang dan menurut perhitungan engine komputer lebih baik gajah dipertahankan di atas papan mundur saja ke petak D7, tapi Amitabh-Bachchabhai tak ragu untuk menukarkan gajah terangnya. Magnus Carlsen tak terburu-buru ambil balik serang menteri terlebih dahulu untuk mendapatkan outpost jangkar serangan dengan kuda kawan. Mencoba garbu pion juga garbu menteri di sini. Selepas menteri bergeser ke 6, baru Carlsen ambil gajah D1. Mencoba nanti ambil pion di sini dipertahankan oleh raja naik ke H7. Juga persiapan kawan, kosongkan jalur bagi benteng kawan ke lajur G. Siap untuk membuka lajur G mungkin di langkah berikutnya. Dan di sini pion D4 sudah saatnya bergeser ke pusat untuk melakukan dobrakan kawan. Carlsen dorong pion H kawan. Benteng bergeser ke G8, pilihan dari Amitabh-Bachchabhai kawan, tapi kalau engine komputer lebih menyukai kuda ke B3 terlebih dahulu, coba manuver-manuver. Langsung benteng G8 dan Carlsen melanjutkan perjalanan pion H-nya, pukul pion G5, diambil balik oleh benteng, coba serang gajah di sini kawan. Gajah berbalik ancam benteng, menekan kuda sekaligus. Benteng mundur ke G6 sekaligus untuk menjaga kudanya kawan. Di sini pion B4 usir kuda dan kuda mundur ke J6. Dan dilanjut menteri naik kawan, berikan dukungan serangan di lajur F. Tujuannya mungkin kuda ambil pion H6, nanti disusul gajah sikat kuda F6 kawan. Kuda langsung mundur ke G8. Dan sekarang Carlsen bermain di pusat dengan pion D4. Pertukaran pion E pukul pion D4. Pion E ambil balik pion D4 agar struktur pionnya kembali pulih. Tak ada pion yang bertumpuk dan persiapan garbu menteri, garbu kuda. Menteri menghindar ke J4. Sekarang kuda G3 buka akses menteri kawan. Di sini ada pion didorong maju ke F6. Kuda ke H5 tekan pion yang di sini menteri mundur menjaga pionnya. Kemudian ada pion E5. Ditolak pertukaran, kuda manuver ke E7, lanjut Amitabh-Bachchabhai dan pion terus didorong, ditawarkan kawan dan diterima. Kemudian ada kuda F4 garbu benteng, garbu menteri. Bagaimana jika pion ini tidak diterima oleh menteri hitam kawan? Ambil contoh, menteri ini bergeser saja mundur kawan ke petak F8. Tetap kuda akan ke F4, coba ancam benteng dan benteng tidak mempunyai banyak ruang yang bagus kawan. Ambil contoh, mundur saja ke petak G7 di sini. Kuda akan tetap ke H5 mondar-mandir terlebih dahulu, ataupun juga pada posisi ini kuda ini langsung ambil pion yang ada di peta F6 skak, diambil balik oleh kuda. Baku hantam di sini kawan, tidak akan berani diambil menggunakan benteng. Mungkin kuda akan ke G8 ancam gajah, dan di sini menteri bisa bergerak kawan untuk coba pin benteng untuk melepaskan gajahnya. Kalau diambil oleh kuda, pion siap didorong, bisa promosi kawan, atau paling tidak nanti bisa mendapatkan kuda. Menteri bergeser ke sini, maka benteng sikat kuda kawan. Diambil balik oleh menteri, putih punya menteri 2. Itu salah satu opsi jika pion ini tidak diambil. Menteri langsung ambil pion E6, ada kuda F4, garbu benteng tadi, sudah kehilangan benteng, kalah kualitas perwira kawan Amitabh-Bachchabhai. Dan di sini raja yang ambil balik untuk perkuat posisi pionnya kawan. Dan menteri melakukan skak, setelah raja bergeser, Carlsen mendapatkan pion B5. Kuda G6, kita temui permainan endgame yang tidak seimbang lagi kualitas perwiranya kawan. Benteng dengan dukungan gajah lebih kuat ketimbang sepasang kuda untuk saat ini kawan. Menteri bergeser untuk kunci kuda agar kuda tidak manuver lagi kawan dan mengunci posisi menteri. Di sini ada menteri bergerak ke C4, coba tekan pion di sini. Backup dengan benteng F3, menteri ke E2 dan selanjutnya ada raja bergeser ke H2, menteri ke E4 tekan gajah, gajah mundur ke F2. Kuda 8 naik ke E7, ada benteng E3 dan di sini menteri bergeser ke F4 skak, raja mundur, pion C6 mulai dimainkan dan di sini ada pion didorong maju kawan. Hati-hati jangan ambil pion. Ancamannya ada discover di sini. Di sini pion didorong maju dan Stockfish menyarankan pion B5, Carlsen memilih dengan pion C5. Kuda F5 serang benteng, benteng F3 berbalik ancam menteri, menteri C1 skak, raja H2. Kuda F manuver kembali ke E7 setelah gajah E3 ini Amitabh-Bachchabhai menyerah. Ancamannya di sini
Dan ancamannya juga di sini kawan, kira-kira kalian ingin melanjutkan kemana menteri? Anggap contoh menteri ini ke petak D1, menteri ambil pion H6 skak, raja lari mungkin bergeser ke sini kawan. Dan di sini bisa dilanjutkan dengan menteri ke H7 skak, terserah kalian melangkah kemana, masih cukup jauh kawan permainan ini dari ancaman skakmat, tapi kalian sudah tahu reputasinya Magnus Carlsen dalam permainan endgame, apalagi kualitas perwiranya benteng plus gajah, masih ada menteri kawan, di mana posisi menteri juga sudah mendekati area pertahanannya, hanya tinggal 2 pion saja kawan, tak perlu kita lanjutkan lagi, sudah sangat jelas putih dalam posisi yang bagus, dalam posisi unggul. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen menghadapi Amin Tabatabai pada game ketiga kemarin malam. Dan kita nanti sore akan bahas permainan Abdus Satrob versus Alireza Firoza. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.